Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Bengkulu, Rizka Desti Amanda dengan NIM P0 5120 425111. Baik, di sini saya akan langsung menjelaskan mengenai materi kedua atau laporan pendahuluan tentang konsep kehilangan keperawatan jiwa. Yang pertama itu ada definisi atau pengertian mengenai kehilangan. Apa sih kehilangan itu? Kehilangan atau loss adalah suatu keadaan ketika seseorang mengalami perpisahan atau berkurangnya sesuatu yang memiliki makna penting dalam kehidupannya, baik berupa orang yang dicintai, kesehatan, atau suatu pekerjaan, atau fungsi tubuh, status sosial maupun harapan. Baik, yang beberapa jenis kehilangan. Yang pertama ada kehilangan aktual. Contohnya yaitu kematian anggota keluarga, kehilangan pekerjaan, amputasi ekstremitas, dan perceraian. Yang kedua ada kehilangan persepsi. Nah, contoh dari kehilangan persepsi tersebut yaitu seperti kehilangan rasa percaya diri, kehilangan harga diri, dan kehilangan harapan. Yang ketiga ada kehilangan antisipatif. Misalnya pasien kanker yang stadium terminal atau yang mengetahui penyakitnya, atau keluarga yang menunggu anggota keluarga meninggal akibat penyakit kronis. Nah, selanjutnya yang keempat itu ada kehilangan situasional. Nah, contoh dari kehilangan tersebut seperti pensiun, pindah tempat tinggal, atau anak yang meninggalkan rumah, dan bisa jadi kehilangan pekerjaan. Nah, adapun kehilangan mengenai perkembangan, apa sih contohnya kehilangan perkembangan itu? Nah, contoh dari tersebut seperti masa kanak-kanak menuju remaja, atau masa reproduksi menuju menopause, dan pensiun pada lanjut usia. Yang ada ada beberapa penyebab tentang kehilangan atau faktor yang menjadikan kehilangan, antara lain seperti kematian orang yang dicintai, penyakit kronis atau terminal, adanya kecelakaan atau amputasi, perceraian, kehilangan pekerjaan, bencana alam, perubahan status sosial, kehilangan fungsi tubuh, kehilangan peran dalam keluarga, entah itu kehilangan peran ayah atau peran sosok ibu atau kakak atau adik. Nah, untuk faktor yang mempengaruhi respon kehilangan ini bisa jadi usia, tingkat perkembangan, pengalaman kehilangan sebelumnya, makna kehilangan bagi individu, kepribadian, atau budaya dan agama. Setelah itu ada dukungan keluarga, kondisi ekonomi, status kesehatan, maupun kemampuan coping. Nah, saya di sini akan menjelaskan mengenai tahapan berduka. Baik, yang pertama itu ada tahapan denial atau penolakan. Nah, di mana tandanya itu seperti tidak percaya diri, menghindari pembicaraan, mengatakan bahwa ini tidak mungkin atau bahwa ini tidak akan terjadi. Nah, yang kedua itu ada tahapan anger atau marah, di mana ditandai dengan rasa mudah tersinggung, mudah marah, mudah menyalahkan orang lain, atau lebih bersifat agresif. Yang ketiga itu ada bargaining atau tawar menawar. Nah, contohnya kalau saya sembuh, saya akan lebih rajin beribadah. Yang keempat itu ada tahapan depresi, di mana ditandai dengan mudah menangis, menarik diri, sulit tidur, nafsu makan menurun, atau tidak bersemangat. Nah, adapun tahapan yang kelima yaitu mulai tahap penerimaan. Nah, individu ini mulai menerima kenyataan dalam beradaptasi, seperti lebih tenang, mulai merencanakan masa depannya, dapat membicarakan kehilangan tanpa reaksi emosional yang berlebihan lagi. Apa sih ciri dari kehilangan tersebut? Nah, adapun dari beberapa respon, yang pertama ada respon emosionalnya, rasa sedih, rasa menangis, rasa mudah marah, bersalah, kesepian, putus asa, dan cemas. Yang kedua ada respon kognitif, di mana itu ada sulit berkonsentrasi, bingung, sulit mengambil keputusan, dan tidak percaya.
Yang ketiga ada respon fisiologis seperti gangguan pola tidur, nafsu makan menurun, lemas, sesak, nyeri kepala. Empat, adapun respon perilaku seperti menarik diri, kita menolak berkomunikasi kepada orang lain, keluarga atau orang-orang yang terdekat di sekitar, terus mudah menangis secara terus-menerus, tidak ingin merawat diri dan menghindari aktivitas sosial. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai patofisiologi terhadap kehilangan. Pada peristiwa kehilangan dipersepsikan sebagai stresor oleh individu, di mana persepsi tersebut mengaktifkan sistem limbik dan hipotalamus sehingga merangsang sistem saraf simpatis dan poros hipotalamus hipofisis adrenal atau HPA axis. Akibatnya terjadinya peningkatan pelepasan hormon stres seperti adrenalin, noradrenalin, dan kortisol. Pada peningkatan hormon stres ini menyebabkan perubahan fisiologis berupa peningkatan denyut jantung, tekanan darah, gangguan tidur, perubahan nafsu makan, dan ketegangan otot. Secara psikologis, individu dapat mengalami kesedihan, kecemasan, penurunan konsentrasi, serta perubahan perilaku. Bila proses berduka berlangsung adaptif, individu secara bertahap dapat menerima kehilangan dan kembali menjalankan fungsi kehidupannya. Namun, bila coping ini tidak efektif atau dukungan sosial kurang, maka proses berduka dapat berkembang menjadi berduka yang berkepanjangan, depresi yang berkepanjangan atau berkelanjutan, bahkan terjadinya gangguan kesehatan jiwa lainnya. Nah, sini saya untuk pemeriksaan penunjangnya itu ada beberapa wawancara keperawatan, mental status examination, skala berduka, ada back depresi inventory, PHQ 9, dan pemeriksaan labor sesuai indikasi medis bila terdapat penyakit penyetaraannya. Baik, mungkin dari materi kehilangan keperawatan jiwa itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.